Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan membacakan tafsir surah Ar-Ra'du. Namun sebelumnya ada satu ayat yang kemarin belum sempat kita bacakan, yaitu ayat yang ke-111 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka, ibratun, pelajaran, pengajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka haditsa yuftara. Al-Quran itu bukanlah cerita yuftara yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsila kulli syai', dan Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmah. Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah-kisah para nabi, para rasul bersama kaum mereka, di dalamnya terdapat ibrah, pengajaran liulil albab, bagi orang-orang
yang mempunyai akal. Maksudnya orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat akan memetik pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan siapa saja yang melakukan perbuatan seperti yang mereka kerjakan, maka pasti akan menuai kemuliaan atau penghinaan. Kalau mereka mengambil pelajaran yang baik dari kisah itu, kemuliaan yang akan didapatkan. Kalau mereka mengambil pelajaran dari yang buruk, seperti setelah mendengarkan atau membaca kisah kaum Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya yang melakukan kemaksiatan paling keji di muka bumi, yaitu sodomi atau LGBT, maka dia akan mendapatkan penghinaan. Begitu juga ketika mereka mengambil pelajaran berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tentunya yang maha sempurna dan hikmah yang agung, pasti mereka akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Semakin kita mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang sempurna dan agung, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya, semakin takut untuk menyekutukannya. Lantas Allah berfirman, maka haditsa yuftara. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Al-Quran menceritakan perkara-perkara gaib melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua cerita-cerita itu real, nyata. Bukan cerita fiksi atau cerita khurafat, mitos, bukan. Seperti kisah Nabi Nuh dengan usianya yang panjang, seperti kisah Dzulqarnain, Alexander Agung yang menguasai timur dan barat, seperti Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun. Itu kisah nyata semuanya. Itu kisah nyata, bukan karangan, dan bisa dibuktikan. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan Quran juga menjadi tasdiq, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, membenarkan kitab Taurat, kitab Injil ya, kitab Zabur ya, wa tafsila kulli syai'. Dan Quran itu memerinci, Quran itu menjelaskan, memerinci segala sesuatu, baik hukum pokok masalah akidah, usuluddin, pokok-pokok agama, ataupun furu'iyah, cabang-cabangnya, semuanya dijelaskan oleh Al-Quran. Dan huda wa rahmah liqaumi yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sebab melalui Al-Quran kita mendapatkan ilmu yang hak, ilmu yang benar. Dan melalui Al-Quran kita mendapatkan keutamaan. Melalui Al-Quran kita mendapatkan hidayah. Dan melalui Al-Quran kita mendapatkan pahala ajilan wa ajilan, yang didapatkan, disegerakan di dunia dan juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, kita memasuki surat berikutnya, yaitu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Surat ini dinamakan dengan Ar-Ra'du. Dinamakan dengan Ar-Ra'du. Kenapa? Lil kalami fiha anir ra'di wal barqi was sawa'iq. Ya, karena ayat ini pembicaraannya tentang ar-ra'du, tentang guntur, wal barq, tentang kilat, was sawa'iq, tentang halilintar, wa inzalil matar minas sahab, dan tentang penurunan hujan dari awan. Itu kaum muslimin. Jadi kenapa dinamakan ar-ra'du yang artinya adalah ya guntur? Karena ayat ini membahas tentang guntur, tentang ya kilat, tentang halilintar, dan tentang turunnya hujan. Nanti disebutkan di surat yang ayat yang ke-12 hingga 13. Dan ingat, bukan berarti kalau kita mengamalkan atau menjadikan hizib ayat ini lantas kita akan bisa mendatangkan kilat, tidak ya. Tidak tepat seperti itu. Karena banyak orang melakukan cocok logi. Mbak Yu yen kepingin anak yang ganteng naliko meteng maca surat Yusuf. Lah bapak ya elek ya nurun bapak ya padha ae kan. Jadi itu enggak berpengaruh insyaallah. Pahala dapat ya. Tapi kalau diharapkan kayak Nabi Yusuf ya tergantung gennya dan tergantung orang tuanya. Kan begitu. Kemudian kalau ingin anaknya soleh baca surat Luqman misalnya. Luqman itu kan secara fisik ya hitam ya, rambutnya keriting, sikile ombo, irungnya pesek, ireng, jeliteng ya, itu Luqman. Karena dia termasuk di antara orang-orang Afrika yang soleh. Nah, jadi kaum muslimin tidak tepat seperti itu. Ada seorang kiai di daerah Jawa Tengah khutbah atau ceramah, dia mengatakan wirid yang bisa menjadikan bisa naik haji adalah rutin membaca surat Al-Hajj setiap hari. Wah, ini harus ada dalil untuk mengatakan surat A, surat B memiliki fadilah A, fadilah B, harus ada dalil. Sebab kita bukan rasul, kita bukan siapa-siapa, berkaitan dengan syariat. Syariat sudah sempurna, sudah selesai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi nanti di ayat yang ke-12 ayat 13 akan dibahas tentang al-barq, tentang kilat, tentang guntur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat al-matar awil ma sababun lil hayah, hujan atau air adalah sebab kehidupan, hayatul anfus al-basyariyah wal hayawan wan nabat, menjadi sebab kehidupan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan. Sedangkan as-sawa'iq, halilintar, qad takunu sababan lil ifna, terkadang menjadi sebab untuk ya kehancuran dan kerusakan. Nah, dan ini berlawanan dengan air. Air itu membawa rahmat, sedangkan ya sawa'iq atau halilintar itu membawa bencana. Masya Allah. Nah, lalu hal ini dikombinasikan antara dua hal yang berlawanan. Nah, dan ini bagian dari salah satu keajaiban. Kok bisa seperti ini? Nah, itulah nanti yang kita bahas di surah Ar-Ra'd. Lantas hubungannya apa dengan surat Yusuf yang sudah kita selesaikan? Jamaah yang berbahagia, setiap ayat memiliki
munasabah, memiliki keterkaitan, tanasub di antara satu dengan yang lainnya. Di antara hubungannya dengan surat Yusuf yang sudah kita bahas, yaitu pada aspek maudhu atau tema, pada aspek temanya, pada maqasid, pada tujuan dan maksud, dan juga tentang wasful Quran, spesifikasi Al-Quran. Pada aspek tema, kedua surat ini membicarakan kisah para nabi serta kaum mereka. Nanti ada kisah juga di sini. Ya. Kemudian pada segi maqasid atau tujuan dan maksud, kedua surat ini memiliki kesamaan. Apa itu kesamaannya? Disebutkan di sini, yaitu tentang tauhid, ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhid dalam surat ini nanti, ya. Sebagaimana di surat Yusuf juga sama, tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yusuf ayat 39 Allah membahas tentang ya sahibayis sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua penghuni penjara, kata Nabi Yusuf, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang esa, Al-Qahar, yang maha perkasa. Nanti di surat Ar-Ra'd ayat 2 Allah sebutkan, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Lalu surat Ar-Ra'd ayat 16, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan, ya Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabannya adalah qulillah, katakan Allah. Ini sama ya, dengan masalah temanya itu masalah tauhid. Dan juga nanti menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaum muslimin, adapun dari aspek wasful Quran, spesifikasi Al-Qur'an, ya, surat Yusuf itu ya ditutup dengan ayat yang ke-111 tadi yang berbunyi ya, makana hadisai yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila, ya, wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Itu. Sedangkan surat Ar-Ra'd itu dibuka dengan alif lam mim ra. Ya. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Itu kaitannya nanti. Dan ini temanya banyak sekali ya, nanti akan kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita masuk ayat yang pertama dari surah Ar-Ra'd, yaitu tentang Al-Quran hak. Quran itu adalah hak, benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, alif lam mim ra. Alif lam mim ra, huruf muqatta'ah. Dulu sudah kita jelaskan. Di sini mengandung tantangan kaum muslimin. Seakan-akan Allah ingin menantang orang-orang Arab waktu itu. Hai orang Arab, aku tantang kalian membuat yang semisal dengan Al-Quran dengan bahan yang sama, dengan huruf hijaiyah. Dengan huruf hijaiyah. Silahkan. Nah, sampai sekarang tantangan masih berlaku dan tidak ada satupun bangsa jin manusia yang sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, ya, yang sebanding dengan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sebagai mukjizat
masih berlaku sampai nanti hari kiamat. Nah, jadi untuk maknanya hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi yang jelas di sini ada tujuan, itu tantangan. Tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran dekat dengan kita. Kita pegang, kita baca. Tapi Allah menggunakan ismul isyarah lil ba'id, kata tunjuk jarak jauh. Itu ya. Di sini hikmahnya untuk menunjukkan tingginya kedudukan keagungan Al-Quran. Maka kalau bapak dan ibu pingin tinggi derajatnya, pingin agung kedudukannya, maka kembalilah kepada Al-Quran. Dibaca Al-Quran, dipahami Al-Quran, dan diamalkan. Begitu juga di akhirat. Di antara yang dapat menentukan derajat kita di akhirat itu tergantung dari bacaan Quran kita. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di surga kelak. Apalagi menghafal Al-Quran. Nah, Masya Allah. Itulah Al-Quran. Walaupun dia tuh ya tinggi, tetapi ajarannya membumi, ya, dekat dengan kita. Sehingga dikatakan tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat Allah yang tinggi, yang agung. Nah, walladzi unzila ilaika mir rabbika. Walladzi, ya, yang unzila ilaika, diturunkan kepadamu ya Muhammad, mir rabbika, dari Tuhanmu, al-haqqu, ya, adalah benar. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu hak, itu benar, yaitu benar, ya. Nah, di sini al-haq Allah sebutkan menggunakan isim ma'rifat, definitif, ya. Apa kandungan dari penggunaan, ya, isim ma'rifat dengan kata al-haq ini? Allah ingin memberikan pengertian yang lebih umum, mencakup apa yang diturunkan secara eksplisit ataupun secara implisit, ya. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran itu dari berbagai sisi benar, dan Allah menjamin kebenaran itu. Sampai sekarang Quran satu-satunya kitab yang masih utuh, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Semuanya mengalami perubahan-perubahan. Ada yang dikurangi, ada yang ditambahi, ya. Seperti kitab Taurat Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru. Itu banyak yang dikurangi dan ditambahi, sehingga tercampur di dalamnya, ya, pemikiran-pemikiran manusia, dan juga ada di dalamnya wahyu. Maka sikap kita terhadap Taurat tawakuf, tidak menolak total, tidak membenarkan total, tapi kita mengimani Allah pernah menurunkan kitab Taurat dan Injil, kitab samawi, kita imani. Tapi untuk kandungannya kita tidak berani untuk mengamalkan. Cukupkan diri dengan Al-Quran. Umar pernah membawa catatan Taurat di depan Nabi. Nabi langsung menegur Umar, apa itu? Taurat ya Rasulullah. Kata Rasul, ya Umar, andaikan Musa sekarang turun, dia akan mengimani Al-Quran, mengimani aku, dan mengamalkan ajaranku. Nah, jadi cukupkan dirimu dengan Al-Quran ya Umar, begitu. Nah, jadi kaum muslimin gak usah ya neko-neko, cukup Anda pelajari Quran, fahami Quran, amalkan, syukur kalau bisa dihafalkan. Alhamdulillah. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Ini fakta, kenyataan. Walakinna, akan tetapi, aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman. Allah ingin menyebutkan sebuah realitas, waqi', kenyataan. Kalau kita lihat jumlah manusia saat ini kurang lebih 5 miliar lah lebih, 5M lebih. Ya. Dari jumlah tersebut yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang beriman kepada Allah dan Rasul kurang lebih sekitar 1,5 M, ya, dari jumlah yang ada, kurang lebih. Nah, berarti sisanya banyak yang kafir. Dan nggak usah kaget seperti itu, ya. Dan Anda nggak perlu bersedih hati, ya. Ya, sebab dalam hadis Al-Bukhari, Nabi sudah mengingatkan setiap dari 1000 anak cucu Adam, yang 1 masuk surga, sisanya 999 masuk neraka. Jadi kaum muslimin, ingat ya, kebanyakan orang belum tentu di atas kebenaran. Selama mereka tidak di atas dalil, walaupun mayoritas, mereka tidak di atas kebenaran. Walaupun jenengan sendirian, tapi di atas dalil, maka jenengan di atas kebenaran. Ini kaum muslimin yang berbahagia. Sebab banyak orang di masyarakat umum mengatakan, gak usah repot-repot, pokok sing ya akeh dinut wis iku melok. Enggak benar kaum muslimin. Enggak benar. Kadang orang kan bingung, iki melok endi? Sebagian ada simpel, gak usah bingung-bingung. Sing akeh pengikuti ya iku wis pelono. Enggak betul seperti itu. Ya. Ikut saja kebanyakan orang. Ini fatal kaum muslimin. Ya. Kalau kebanyakan itu di atas dalil, maka nggak apa-apa, ikuti. Tapi kalau tidak di atas dalil, jangan. Nah, sebab apa? Al-Quran dan Sunnah sudah banyak menyebutkan dan mengingatkan itu, bahwasanya kebenaran tidak memandang jumlah. Kebenaran tidak memandang jumlah. Kebenaran itu adalah kebenaran walaupun sendirian. Saya ulangi, sebuah kebenaran tetap menjadi kebenaran walaupun sendirian. Ini tolong diperhatikan. Sedangkan kesalahan walaupun didukung oleh orang banyak tetap sebuah kesalahan. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan Allah dalam surat Al-An'am ayat 116 menyatakan, kebanyakan manusia itu dalam kejahilan, dalam kesesatan, dan jauh dari iman yang benar. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Wa in tuti', dan jika kamu mengikuti, mentaati, menuruti aktsara man fil ardi, kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Begitu juga dalam surah Yusuf ayat 40 yang kita bahas kemarin. Ma ta'buduna min dunih, kamu tidak menyembah yang selain Allah, illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Lata, Tuhan Manat, Uzza, Siwa, Brahma, itu kan buatan nenek moyang kita yang dibuat-buat, begitu kata ayat ini. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang nama-nama itu. Ya, inil hukmu illa lillah,
Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan supaya menyembah hanya Allah, bukan selain Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Perhatikan, Allah mengatakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Begitu juga surat Ar-Ra'd ini. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Dalam surat Yusuf 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ada nabi yang tidak punya pengikut, itu ada. Ya, ada nabi yang cuma punya satu pengikut, ada nabi punya dua pengikut. Masya Allah, itu semua disebutkan oleh Allah. Ya. Apakah lantas kita mengatakan, oh nabi yang punya satu pengikut berarti tidak di atas kebenaran? Oh tidak. Atau kita katakan nabi yang banyak pengikutnya di atas kebenaran? Tidak. Ya. Tetap kebenaran akan menjadi sebuah kebenaran walaupun dia sendirian. Kesalahan tetap kesalahan walaupun didukung oleh mayoritas. Ini harus kita pahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis Muslim nomor 145, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam itu pertama kali datang dianggap asing, aneh. Dan nanti Islam akan kembali menjadi asing, menjadi aneh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, atau pohon tuba di surga bagi orang-orang yang dianggap asing. Itu kaum muslimin, ya. Jadi jangan bersedih walaupun Anda sendirian, selama jenengan di atas dalil, di atas kebenaran, Andalah orang yang beruntung kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fudail bin Iyad, seorang ulama yang wafat tahun 187 Hijriah, tabi'ut tabi'in, ya, muridnya tabi'in. La tastauhish turuqal huda likillati ahliya. Janganlah engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran karena sedikit orang yang menjalaninya. Wala taghtarra bikasratil halikin. Dan janganlah pula kamu tertipu, terperdaya oleh banyaknya orang-orang yang rusak agamanya. Tetap jenengan berpegang dengan kebenaran walaupun jenengan itu, ya, sendirian. Dan jangan tertipu kaum muslimin. Imam Nawawi juga mengatakan, la yaghtar al-insan bi kasratil fa'ilin lihadza alladhi nuhina anhu mimman la yura'i hadhil adab. Seorang manusia hendaknya tidak terperdaya dengan banyaknya orang yang melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu orang-orang yang tidak menjaga adab-adab ini. Nah, itu kaum muslimin. Jadi yang diikuti itu bukan kebanyakan. Yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaum muslimin. Dan banyak ayat-ayatnya, ya. Nah, jadi sekali lagi ini pelajaran penting dari ayat pertama surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Naam. Nanti silakan dilihat tafsir Ibnu Katsir, ya, dan tafsir-tafsir yang lain tentang, ya, ayat ini. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya, ayat yang kedua. Allah berfirman di ayat yang kedua, Allahul ladzi, Allah lah yang rafa'as samawati, ya, meninggikan langit, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa tiang, sebagaimana
yang kamu lihat. Sehebat apapun ahli bangunan, insinyur, arsitek bangunan, membangun tanpa tiang bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bangunan tanpa tiang bisa nggak? Nggak bisa. Tapi lihat langit ya, yang ada di atas kita, Allah bangun tanpa tiang, tanpa cagak, dan kokoh sampai sekarang. Bayangkan. Amad bentuk jamak dari imad, amad, tiang penyangga. Kaum muslim yang berbahagia, ya. Kemudian setelah itu tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ingat, yang menginformasikan kepada kita Allah beristiwa itu siapa? Allah. Di surat ini diantaranya. Jadi kalau Anda ditanya, di mana Allah? Di langit. Istawa 'alal arsy. Selesai. Adapun bagaimana caranya itu nggak boleh kita tanyakan, nggak boleh kita ya cari-cari. Kenapa? Nabi nggak pernah menjelaskan. Tugas kita hanyalah mengimani. Inilah yang dipegang oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga tidak pernah rame di zaman itu, sebab orang Arab paham mana istawa. Ya, makanya mereka nggak pernah debat Nabi, ya Rasul, bagaimana cara istiwanya? Ya, seperti apa arsy-nya? Nggak pernah. Sebab mereka paham itu bukan ranah kita. Kalau Anda ditanya di akhirat, kenapa engkau mengimani Allah di atas langit? Allah yang menginformasikan kepada hamba melalui lisan Rasulnya. Kenapa kamu meyakini istawa ala arsy? Allah yang menginformasikan. Selesai. Jadi nggak usah pusing-pusing. Tugas kita apa? Tugas kita mengamalkan perintah-perintah yang diperintahkan kepada kita. Sholat, ketika sudah tiba waktunya sholat. Puasa, ketika tiba waktunya puasa. Zakat, ketika tiba waktunya zakat. Terus amal soleh kita sibukkan, kita fokuskan. Usia kita terbatas jamaah. Kalau kita menghabiskan energi untuk mempelajari sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dipelajari, habis nanti usia kita dan gak akan ketemu jawabannya. Ujung-ujungnya stres nanti jenengan. Cukup ya kita fokuskan dengan apa yang sudah jelas. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Dia menundukkan rembulan, matahari dan rembulan. Asyams itu matahari, al-qamar itu rembulan. Allah menundukkan mereka dengan menjadikan pergerakan mereka kontinu hingga nanti Allah kehendaki pergerakannya berlawanan. Kapan itu? Menjelang kiamat. Allah perintahkan matahari terbit dari barat. Selama ini matahari terbit dari timur, tenggelam di barat selama ini. Nanti di akhir Allah perintahkan matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, sudah enggak diterima taubat dan keimanan manusia. Sudah enggak diterima. Nah, sekarang taubat masih dibuka luas, seluas-luasnya. Bahkan Allah menantang, wahai yang melakukan dosa di malam hari, datanglah kepadaku bertaubat, aku buka lebar-lebar pintu taubatku di siang hari. Yang melakukan dosa di siang hari, datang kepadaku, tak buka pintu taubatku seluas-luasnya di malam hari. Selama kita belum nyawa sampai di tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang bertobat, Allah akan membawa ampunan untuk kita, semisal dosa kita. Kullu yajri li ajalim musamma. Masing-masing beredar hingga waktu musamma yang ditentukan. Yudabbirul amro. Allah mengatur segala urusan makhluknya. Allah itu al-mudabbir yang Maha mengatur. Yufassilul ayat. Allah menjelaskan, memerinci ayat-ayatnya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Ini kaum muslimin
kunci permasalahan kenapa sekarang banyak orang itu yang tidak beriman, tidak takut dengan akhirat. Uang haji dikorupsi, bantuan rakyat dikorupsi. Kenapa nggak takut? Karena mereka kurang beriman dengan hari akhirat. Itu masalahnya. Iman kepada akhirat itu kunci kaum muslimin, kunci yang menjadi pengontrol bagi kita. Makanya nanti Ramadan itu madrasah untuk kita. Pertama, membiasakan beramal soleh. Yang kedua, membiasakan diri mengontrol agar kita tidak lepas kontrol. Ya, di siang Ramadan ada makanan halal di depan kita, ada minuman halal di depan kita, tapi karena belum tiba waktunya, kita nggak berani menyentuhnya, belum waktunya. Kalau di bulan Ramadan kita sudah terlatih bisa menahan diri dari memakan yang halal karena belum waktunya, maka diharapkan kita lebih mampu menahan diri dari yang haram. Ya, itu diharapkan begitu. Istri kita halal di siang Ramadan, tapi kita nggak berani melakukannya. Ya, kenapa? Belum waktunya. Nah, diharapkan di luar Ramadan, ya, kita mampu menjaga diri jangan sampai melakukan yang diharamkan. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi, insyaallah ya, ayat ini memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari ayat yang kedua dari surah ya, Ar-Ra'd, ini surah kedua ya tadi ya. Ya. Nah, surat kedua kan ya. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari ayat ini, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang tauhid rububiyah. Artinya Allah lah satu-satunya pengatur alam semesta. Maka kalau Anda butuh, minta kepada Allah. Kalau kita perhatikan doa-doa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah, rata-rata diawali dengan kata Rob. Robbana atina, Robbighfirli, Rabbana dzalamna, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina. Betul ya? Nah, itu lebih pas, lebih cocok itu. Maka jangan minta kepada selain Allah. Yang kedua, penetapan sifat Allah tanpa menyerupakan. Jadi kita serahkan sudah, ketika Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, sudah kita serahkan. Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana caranya? Kita nggak tahu. Ya, cukup kita imani. Yang keempat, keyakinan akan kiamat. Ya, jadi alam semesta yang diatur oleh Allah sedemikian rupa ini ada umurnya, Pak. Ada ajalnya. Kalau nanti sudah tiba ajalnya, selesai. Termasuk kita, semua ada ajalnya. Mic ada ajalnya, handphone ada ajalnya. Ini sudah mulai tiba ajalnya, karena sudah hampir 5 tahun ini kita pakai. Padahal pabrik ngasih ajal untuk handphone, upgrade software cuma 2 tahun kadang. Lebih dari itu, wes rezeki-rezekian. Lah sik kena berarti ya rezeki ini, lah kurang kena, gak kena berarti sudah jaluk adik gitu aja. Gitu. Ada ajalnya. Ya. Pelajaran berikutnya, dakwah bisa melalui tatabur alam. Ya, Allah sebutkan tentang langit, ya, tentang penciptaan langit tanpa tiang dan seterusnya. Maka sesekali Anda ketika melihat alam, Anda ambil pelajaran itu. Ya, yang terakhir, hiburan bagi orang yang beriman. Allah yang mengatur langit semesta dan seluruhnya, Allah pula yang mengatur hidup kita. Jadi jangan sedih mulai sekarang, yakinlah ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang sujud kepadanya. Ya. Kalau mereka yang tidak sujud kepada Allah saja dicukupi, apalagi jenengan yang sujud kepada Allah, yakinlah jamaah.
Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan datang ayat yang ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.